Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan nomor BP 2010413023 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Pada tugas Pancasila kelas 23 dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP, saya akan menjabarkan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, terdapat 3 poin penting dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga yaitu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu perjuangan yang panjang, mulai dari 17 Agustus 1945 sampai puncaknya pada reformasi tahun 1998. Dan tahun 2004 berkembang gerakan pemerhati dan pecinta Pancasila. Tujuan dari gerakan ini adalah mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pertama, era globalisasi banyak hal yang merusak mental bangsa Indonesia. Yang kedua, ketahanan mental ideologi agar tidak tergerus oleh zaman. Yang ketiga, derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, sekulerisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, hilangnya sifat santun, religius, dan gotong royong. Identifikasi tantangan Pancasila. Yang pertama, di bidang kehidupan masyarakat, yaitu terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu bidang pemerintahan, yaitu banyak muncul aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan kenegaraan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila diterima dan dipakai secara legal formal sebagai dasar dan ideologi sejak 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara sekurang-kurangnya 4 faedah hukum dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. 4 kaidah hukum dalam pembuatan politik hukum itu ialah: yang pertama, kebijakan umum atau politik hukum harus tetap menjaga integrasi dan keutuhan bangsa Indonesia, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan monokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Artinya,
Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lainnya penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan fungsionalnya, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber dari nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya negara dan memenuhi kepentingan nasional. Pendekatan human resource, yakni sumber daya manusia, adalah orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu makna dan kepentingan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap disendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga Indonesia dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.